Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, para teman-teman warga binaan yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kembali kita dipertemukan via live streaming dari Gereja PMV Katedral Bogor. Kita bertemu pagi ini walaupun dengan live streaming kita percaya karena kasih Allah menyertai kita. Kita dapat berkumpul karena anugerah-Nya. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Kita naikkan pujian ini, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, bertemu dalam kasih. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita mau katakan betapa baiknya Tuhan kita, kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita katakan sekali lagi, betapa baiknya Tuhan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Kemuliaan hanya bagi Allah Tuhan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, para warga binaan yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita mau lanjutkan dengan lagu pembuka, Bapa Engkau Sungguh Baik.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para Bapak, Ibu, dan para terkasih dalam Yesus Kristus, penuh syukur kepada Tuhan, hari ini kita bersama Komisi Sahabat Lapas Kesurupan Bogor melaksanakan Ekaristi Kudus bersama, mengajak segenap umat di paroki manapun di Kesurupan Bogor untuk Ekaristi bersama ini. Seraya kita bersyukur atas kesempatan untuk boleh melayani saudara-saudari kita di tempat pembinaan, di lembaga pemasyarakatan yang hadir ke tengah-tengah umat. Kita pada kesempatan Ekaristi ini diajak merenung bagaimana kita mencontoh, meneladan pengorbanan yang tuntas dari Yesus Kristus. Ia menyerahkan tubuh dan darahnya, kehidupannya untuk mencintai kita sekalian. Untuk mengawali Ekaristi ini, agar kita pun pantas di hadapannya, mari kita ini senak, kita sadar hati kita akui segala kekurangan dan dosa-dosa kita mohon ampun pada Tuhan, agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Kita bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat dan bangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan sesama dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, merusak kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur, Putra-Mu wariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Terlebih ketika kami umat-Mu dari Komisi Sahabat Lapas dapat meneladan pengorbanan Yesus ketika kami melayani para umat-Mu yang dalam pembinaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan di lingkup Keuskupan Bogor ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab
telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku melimpah. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku selalu sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Yesus Kristus menurut Matius. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata padamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sabda Tuhan. Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rekan-rekan aktivis sahabat lapas di paroki-paroki Kuspan Bogor. Sekali lagi mari kita bersyukur atas kesempatan yang sangat baik. Kita Komisi Sahabat Lapas Kuspan Bogor mengadakan Ekaristi bersama. Mengawali renungan pada kesempatan ini, sering ada pertanyaan umat di mana mereka ingin adanya suatu kejelasan, dan kejelasan ini ketika diperoleh akan menjadi suatu yang bagus untuk membangun iman mereka. Pertanyaan umat adalah begini, "Romo, sesungguhnya yang benar itu yang mana sih? Perjamuan Ekaristi atau kurban Ekaristi? Yang benar yang mana, Romo? Perjamuan Ekaristi atau kurban Ekaristi?" Maka ketika saya disodori pertanyaan seperti itu, saya mengatakan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Tinggal dari mana kita akan masuk, akan memusatkan perenungan kita. Untuk kesempatan ini, saya akan lebih mengarah kepada kurban Ekaristi. Kurban Ekaristi di mana di sini dominan seperti tampak pada bacaan Injil tadi. Di sana Tuhan Yesus karena cinta yang begitu besar, ia rela berkorban baik jiwa maupun raganya, baik tubuh maupun darahnya. Ia mengorbankan diri setuntas-tuntasnya. Sebenarnya yang ditampilkan Yesus ini tidak lepas dari sejarah panjang. Sejarah panjang yang dihayati, yang dijalankan oleh leluhurnya, masyarakatnya. Di mana dalam kehidupan mereka ketika mereka mengungkapkan iman mereka untuk adanya penebusan bagi mereka, keselamatan bagi mereka, masyarakat tradisional Yahudi melaksanakan yang namanya ibadah kurban. Dan biasanya yang mereka kurbankan ya
hewan-hewan kurban. Ada lembu, ada kambing, domba. Ya sejauh bagaimana kemampuan umat itu. Kalau umat yang kaya akan menyampaikan kurban lembu yang gemuk, gempal, berlemak, yang sehat, yang kokoh. Mungkin kalau yang kelas menengah mereka berkorban untuk penebusan, untuk keselamatan, mengorbankan kambing, domba. Tapi ternyata juga ada masyarakat kecil yang miskin. Mereka itu adalah Yusuf dan Maria. Kagak punya duit, maka yang mereka korbankan adalah sepasang burung merpati. Tapi ini semua ungkapan-ungkapan untuk penebusan, untuk keselamatan. Mereka nyampaikan hewan kurban. Kurban yang sampaikan ke hadapan Allah di kenisah Allah. Tapi sungguh luar biasa, ketika Yesus datang, dia juga melakukan itu. Dan dia melakukan bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia melakukan kurban penebusan keselamatan untuk semua orang yang mengikutinya, yang beriman kepadanya. Maka tadi dalam Injil, ia berkata kepada para murid agar mereka mengambil dan makan roti. Dan ia bersabda, "Makanlah, inilah tubuhku." Dan ia pun bersabda, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku." Dan di sini yang istimewa luar biasa adalah yang dikurbankan untuk keselamatan, untuk penebusan banyak orang, bukan sekedar hewan, bukan sekedar binatang, tapi diri Yesus sepenuh-penuhnya. Ia serahkan setuntas-tuntasnya untuk keselamatan, untuk tebusan kita semua. Maka tidak ada kata lain, mari kita umat beriman bersyukur kepadanya. Amin. Kita mengamini, kita mensyukuri Yesus yang menyediakan diri, di mana penginjil juga mengatakan, tidak ada cinta yang lebih besar selain cinta Dia yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk kawan-kawannya, untuk pengikut-pengikutnya. Nah, belajar berkorban yang demikian luar biasa ini, maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada teman-teman aktivis sahabat lapas. Kebetulan saya bertahun-tahun bergumul ya bersama pelayanan ke lembaga pemasyarakatan. Dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda. Dulu waktu saya masih muda, saya pelayanan bertahun-tahun di lembaga pemasyarakatan Pledang Bogor ini. Bersama dengan para legioner, bersama dengan Frater Gaib Pratolo, bersama dengan Pater Bona, dan kami melayani mereka. Untuk apa? Mereka juga perlu disapa, disupport, dan ujung-ujungnya agar mereka sungguh menyesal atas kehidupan yang mungkin samar-samar, abu-abu, gelap, bahkan terjerumus. Oleh sapaan teman-teman dari sahabat lapas, mereka bangkit dan menjadi anak Tuhan yang baik. Maka saya sangat-sangat bersukacita, dan mari teman-teman aktivis sahabat lapas ya, bersukacita. November tahun yang lalu Bapak Uskup mempertegas bukan hanya kegiatan sahabat lapas saja, tapi didudukkan sebagai komisi sahabat lapas. Artinya Bapak Uskup juga memberi perhatian seperti komisi-komisi yang lain. Kelompok kita ini hendaknya melayani. Dan pelayanan kita mari kita landaskan pada sikap pengorbanan. Dan kalau kita mau berkorban, mari kita contoh
Mari kita bercermin pada orang-orang kudus dalam kitab suci. Pertama, saya sebut tokoh Habel. Habel sebagai seorang peternak, dia ketika mempersembahkan kurban kepada Yahweh, ia memilihkan ternaknya yang bagus, Tidak seperti saudara kembarnya yang namanya Kain. Sebagai petani, katanya orangnya pelit. Menyerahkan kurban itu bukan yang terbaik, tapi apa adanya. Beda dengan Abel. Kalau kamu mau berkorban, contohlah Abel. Dia berkorban yang terbaik. Lalu juga contohlah tadi, tokoh dalam bacaan pertama, Abraham. Abraham tidak salah, tidak sesat, tapi dia justru patuh pada nenek moyang bagaimana ia berkorban. Dan salah satu kurban yang disampaikan Abraham adalah siapa tadi? Anak tunggalnya yang dikasihinya. Tapi menjelang dia hendak menyembelih anaknya itu, dia diingatkan malaikat, Abraham, Abraham, cukuplah. Aku yakin akan imanmu. Tapi bahwa dia sudah memulai untuk melakukan yang terbaik. Selain kita mencontoh Abraham dan Habel, saya juga mengajak, mari kita mencontoh janda dari Sunem. Janda Sunem ini orang miskin, punya anak. Tapi suatu sore ada seorang utusan Tuhan atau nabi gitu ya, mampir. Dan ini utusan Tuhan ini, seorang nabi ini, kok sepertinya enggak tanggap, enggak peka. Begitu bertamu, minta kepada ibu itu, Bu, olahkanlah untuk saya kue untuk kami santap. Setelah itu untukmu dan untuk anakmu. Tapi hebatnya janda ini tahu bahwa yang datang ini bukan sembarangan orang. Ia adalah utusan Tuhan dan Nabi Yesaya. Maka dia memasak dan dari itu dia tidak kehabisan gandum di rumahnya. Yang terpenting adalah ketulusan memulai untuk berkorban. Ketulusan untuk mulai berkorban. Lalu kita juga bisa melihat contoh yang luar biasa. Orang yang sudah mapan. Tapi orang mapan ini sadar apa yang namanya berkorban. Berkorban. Orang mapan ini yang saya maksud adalah 3 raja dari timur. Baltasar, Melkior, dan Gaspar. Mereka kurang apa sih? Tapi karena mereka terpanggil untuk bersujud menyembah Yesus, dia memberikan persembahan dan kurban yang hebat. Emas, kemenyan, dan wangi-wangian. Lalu juga kita bisa mencontoh ketulusan Bunda Maria dan juga Bapak Yosef. Bunda Maria berkata persis yang akan diulang oleh anaknya di Taman Zaitun. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut kehendak-Mu. Kata-kata ini diulang oleh anaknya, oleh Yesus. Ketika dia menghadapi ancaman maut, dia hampir menyerah. Ia berkata, Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, dengan menyampaikan sederet contoh ini, pada kesempatan Ekaristi ini, dari mimbar ini, saya mengajak siapapun kita, khususnya teman-teman sahabat lapas, semua aktivitas kita, kegiatan kita yang sudah kita tempuh selama ini, mari kita bulatkan dengan semangat berkorban. Berkorban seperti Yesus sudah mencontohkan. Kita diingatkan kepada nyanyian dari Mada Bakti. Nyanyian dari Mada Bakti itu bunyinya begini. Kristus korban cintanya jadi santapan jiwa.
roti kehidupan. Yesus Maha Kuasa, bantulah kami juga jadi kurban cinta, jadi kurban cinta. Kita minta kepada Yesus, bukan apa-apa yang kita minta, tapi agar kita pun dimampukan menjadi kurban cinta. Saya yakin setelah kita Ekaristi bersama, untuk kita lingkup Komisi Sahabat Lapas ini, pelayanan kita di lapas yang selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik, lebih bersemangat. Satu lagi bait yang tadi, perjalanan ke surga, sukar dan berbahaya, Kristus teman jalan, bersatu dengan Yesus, takkan lapar dan haus, Kristus bekal jalan, Kristus bekal jalan. Tuhan memberkati. Mari berdiri, kita menyampaikan doa umat. Saudara terkasih, marilah kita melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Abraham, oleh Yesus, oleh Musa baru ini dalam menyampaikan kurban cinta di hadapan Allah. Semoga kita pun dimampukan, dibekali kekuatan baru melalui doa-doa yang kita panjatkan ini. Bagi para pemimpin gereja dan negara, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana memberkati dan mendampingi para pemimpin gereja dan negara, sehingga mereka selalu setia mengutamakan kesejahteraan rakyat dan umat demi menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Kami mohon curahkanlah kasih dan berkat-Mu atas kami semua, para pemimpin pemerintahan, para aparat keamanan, tenaga medis, para dokter, para pemimpin agama. Bantulah agar para pemimpin kami dapat bekerja sama dalam mengatasi dan menghentikan tersebarnya wabah virus COVID-19 dari bumi Indonesia sesuai kemampuan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga binaan, Bapa yang Maha Baik, kami percaya Engkau sungguh mencintai saudara kami, para warga binaan. Oleh sebab itu, kami mohon rahmat dari-Mu, rahmat iman, kekuatan, dan pengharapan, agar para saudara kami dapat berusaha melaksanakan kehendak Allah, serta para saudara kami ini senantiasa dilindungi oleh kasih Bapa melalui kebaikan hati banyak orang yang setia mendampingi dan meringankan beban penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri dan tim Komisi Sahabat Lapas, semoga berkat kasih karunia Allah Bapa Maha Baik yang tidak pernah meninggalkan kita, semakin meneguhkan iman, pengharapan dan kasih kita dalam mengarungi kehidupan ini. Kami bersyukur atas rahmat-Mu ini,
sehingga kami boleh bersekutu dan memuji nama-Mu lewat virtual. Semoga Engkau selalu menjaga kami dari mara bahaya, khususnya di masa pandemi ini, dan menganugerahkan rahmat kesehatan bagi para anggota Komisi Sahabat Lapas. Kami juga mohon penyertaan-Mu bagi saudara-saudara kami yang menjalankan isolasi mandiri, agar mereka merasakan kasih-Mu lewat tangan orang-orang yang merawat mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara kita umat Islam, kami berdoa pula bagi saudara kami umat Islam yang sedang merayakan Hari Raya Idul Adha. Semoga umat Islam diberikan rahmat kesehatan di hari Idul Adha ini, sehingga boleh merayakan Hari Raya Idul Adha dengan penuh syukur dan bahagia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, demikianlah doa-doa yang mampu kami sampaikan sejauh kami menyampaikannya dalam kata-kata. Engkau mengetahui segala kemampuan dan apa yang terdalam dari keinginan kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami juga untuk mewujudkan kurban cinta kami, kehadirat-Mu yang suci, dan juga kurban cinta kepada siapapun yang kami janjikan untuk kami cintai. Ini semua kami unjukkan kepada-Mu dengan pantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi, dari usaha manusia, yang kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dari usaha manusia, yang kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan-persembahan-Mu benar pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi Tuhan dan selamatan kita atas rumah Allah yang kudus. Amin. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gereja-Mu persatuan dan damaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini, terlebih yang disampaikan oleh para umat-Mu, Komisi Sahabat Lapas Kusupan Bogor, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu, melamarakan hati pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, dalam Kristus Tuhan kami. Ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu
sebagai anak domba tak bernoda, dan sebagai kurban pujian sempurna yang beran padamu, yang mengendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya, sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri yang suci ini. Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kamu mengambil bagian dalam perjamuan agung ini agar memperoleh kasih kurniamu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu, seluruh isi surga dan bumi memandangkan nyanyian baru bagimu, dan kami pun bersabda malaikat memuji Engkau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kudusan. Baik kami mohon, kuduslah persembahan dan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan serahkan menanggung serah dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur padamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan berikannya pada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala, lagi yang mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah yang baru dan kekal, yang untuk kamu semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Saya menangkan kebangkitan Kristus, kami sembahkan Kau ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami mengambil harap Engkau dan berbakti padamu. Kemenangan kami yang menerima darah Kristus menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatianlah gereja sebar seluruh bumi, selamat mendalam kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan kami Paskalis, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kaum beriman yang telah meninggal pada bangkit, dan semua pelanggaran-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kamu terima dalam bagian abadi bersama Santa Maria, Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para orang kudus masa ke masa yang hidupnya berada-Mu. Semoga kami pun memuji dan memuliakan Dikau
dan Kristus Putramu. Dengan bantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, Bagi kuasa dan dengan Roh Kudus dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasih bantulah kami supaya semua dosa dan tidak dari segala gangguan, sehingga berdampak tenteram sambil mengharapkan datang selamat kami Yesus Kristus. Saudara terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda para rasul, damai kita bagimu, kami kuberikan padamu. Tuhan Yesus Kristus sampai tungkan dosa kami, dan perataman gerejamu, rasilah kami, persatuan rukun sendakmu, sebab kelapangan antara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan,
Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Karena sekarang
Yesus bersabda, "Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia." Sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Engkau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik pemuliaan perjamuan abadi. Terlebih dalam melaksanakan tugas-tugas kami di kalangan Komisi Sahabat Lapas di kesukupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Para Bapak, Ibu, dan terkasih, demikianlah Ekaristi kita bersama dengan Komisi Sahabat Lapas Kesukupan Bogor. Semoga kiranya menimba semangat cinta kasih Kristus, pengorbanan Kristus, kita semakin tulus dalam tugas pelayanan, khususnya dalam melayani lembaga-lembaga pemasyarakatan yang dipercayakan kepada kita. Terima kasih kepada seluruh petugas yang mendukung Ekaristi ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus sekalian, Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih, perayaan Ekaristi pada pagi hari ini telah selesai.
Sampai berjumpa kembali bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.